Pemirsa, penghematan yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diakui akan berpengaruh pada belanja pemerintah pusat maupun daerah kepada pelaku usaha. Sedangkan realokasi anggaran terhadap program-program prioritas yang dapat memberikan efek pengganda lebih baik atau paling tidak sama juga bukan perkara yang sederhana. Lantas seperti apa gambarannya selengkapnya dalam benang merah dilema diet anggaran. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya keras menyisir dan memangkas besar-besar pos-pos anggaran yang dipandang pemborosan. Maklum, target efisiensi dipatok 306,69 triliun rupiah dari total anggaran belanja negara 2025 sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Sasaran efisiensi yakni kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah. Pil pahit efisiensi itu disebut tidak sekedar penghematan biasa, tapi juga ingin memperbaiki kualitas belanja negara dengan mengalokasi ulang pada pos-pos yang dinilai lebih strategis dan pro-rakyat. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Diet anggaran ini tentu saja berdampak, besar kecilnya relatif. Dari sisi kementerian dan lembaga, mereka harus beradaptasi cepat dengan kondisi terkini dalam menunaikan program-program yang sudah direncanakan. Berkurangnya anggaran boleh jadi mendorong mereka mendesain ulang sejumlah program. Pilihan lain menunda atau bahkan membatalkannya. Efek samping lainnya, efisiensi bisa-bisa dijadikan dalih yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang tidak diinginkan. Di sisi lain, berkurangnya anggaran juga membuat belanja pemerintah pusat hingga daerah kepada pelaku usaha berkurang. Dampak yang timbul bisa panjang. Kemudian juga harus dipastikan bahwa anggaran yang dilakukan efisiensi tidak mengganggu pelayanan publik, tidak blunder atau kontraproduktif terhadap jalannya program prioritas pemerintah. Karena yang terjadi sekarang, efisiensi dilakukan, tapi banyak layanan publik terganggu. Efek terhadap pelaku usaha, terutama di sektor akomodasi atau MICE, terkait dengan event, seminar yang ada di hotel, yang ada di persewaan gedung, kemudian sewa kendaraan, itu sudah terasa, sudah terdampak. Jadi jangan disalahkan misalnya mereka terpaksa harus melakukan pemutusan kontrak bagi pegawai-pegawai kontrak. Dan ini efeknya kan tentu banyak ya. Contohnya sektor MICE, meeting, convention, dan juga event. Itu kontribusinya besar sekali, itu lebih dari 100 triliun perputaran uangnya. Dan bahkan melibatkan 100.000 lebih tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kala efisiensi memantik polemik, sebab seakan hendak membidik persoalan gaji pegawai instansi, publik juga bertanya perihal struktur pemangku kebijakan yang dipandang gemuk. Mungkinkah dilakukan perampingan organisasi selain pemotongan belanja barang ataupun subsidi? Kita melihat ada kontradiksi bahwa efisiensi itu kalau dilakukan di negara lain, contohnya Vietnam. Kenapa Vietnam melakukan efisiensi? Tujuannya adalah pemangkasan izin berusaha dan birokrasi lebih efisien. Selain tentunya untuk menambah kapasitas ruang APBN. Tapi yang terjadi di Indonesia ini adalah kontradiksi karena kabinetnya besar, sementara per kementerian lembaga dilakukan pemangkasan. Jadi ini tidak berdampak pada efisiensi, kemudahan bisnis, birokrasi lebih cepat pengambilan keputusan. Ini yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya tujuan efisiensi? Bahkan efisiensinya harusnya terbuka ke atas, artinya dirjen, menteri, staf-staf khusus itu pun menjadi sasaran dari efisiensi. Dan tentu efisiensi yang paling baik adalah pemangkasan jumlah nomenklatur kementerian lembaga, itu yang paling baik. Karena efisiensinya berkorelasi dengan perizinan berusaha
yang lebih cepat. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan. Misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya termasuk pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan itu. Nah, kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Diketahui, langkah efisiensi yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang tidak mengubah postur belanja APBN 2025. Sebab pendekatannya memang realokasi atau melakukan fokus ulang terhadap kualitas belanja negara. Dampaknya akan tersaji dalam skala makro. Disinilah kejelian dan kepiawaian para pemangku kepentingan diuji. Bagaimana mereka melakukan realokasi anggaran terhadap program-program prioritas yang memberikan efek pengganda lebih baik atau paling tidak sama. Harapannya, manfaat efisiensi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah itu harus memastikan bahwa anggaran yang digeser, direalokasi ke program misalnya makan bergizi gratis, itu tata kelolanya harus dipastikan memang melibatkan pelaku usaha UMKM. Jadi bukan sentralistik dengan dapur-dapur umum yang ada sekarang, tapi kantin sekolah dilibatkan, UMKM, pangan lokalnya juga dominan. Jadi uang yang direlokasi bisa langsung terserap dan bisa berdampak positif kepada ekonomi yang ada di daerah. Untuk langkah saat ini, itu kan tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Jadi yang ada adalah di refocusing, sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing. Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik. Jadi nanti kita akan lihat dari sisi langkah-langkah ini. Tapi kami terus melakukan tentu saja monitoring dari langkah-langkah ini. Mewujudkan efisiensi dan realokasi anggaran yang ideal diakui tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Butuh kemauan dan kesungguhan segenap pihak. Presiden Prabowo Subianto pun tak lelah menggemakan ke khalayak bahwa setiap kebijakan yang ditempuhnya ditujukan untuk kepentingan rakyat dan negara.